abadiyan ala narjubi ayyan fa'al jama'atal jum'ata wal ajra wal qabula was sawab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas rahimahumullah. Patut bersyukur alhamdulillah di hari Jumat yang berkah ini kita sama-sama masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat kesempatan panjang umur di tahun 2022 Masehi. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita semuanya dalam aktivitas amaliyah amalan, yaitu ibadah kita, baik yang makhdhur maupun ghairul makhdhur, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, wabil khusus kita umat-umatnya yang masih hidup di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum khatib menyampaikan judul khutbahnya, maka seyogianya saya pribadi selaku khatib ingin berwasiat kepada hadirin sekalian, wabil khusus pribadi khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan modal dua ini, iman dan takwa, seorang hamba Allah dapat menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, judul khutbah Jumat pada siang hari ini saya selaku khatib akan menyampaikan, yaitu Fadilatul Istighfar, keutamaan dan keistimewaan bagi kita yang selalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan urgensi istighfar ini artinya urgensi Bapak, yaitu sangat penting yang perlu kita ketahui. Yang namanya kita manusia sudah otomatis dari mulai awal balik, awal masuk usia remaja, kita selalu berbuat dosa dan berbuat salah. Siapapun itu orangnya, baik ulama maupun manusia biasa, semua yang nama manusia asal katanya nasiat, artinya pelupa. Kalau manusia sering lupa, otomatis dia akan berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratan, maka sesungguhnya aku bertobat, kata Nabi Muhammad SAW, fil yaumi, setiap hari, jumlahnya mi'ata marratan. Aku beristighfar mohon ampun kepada Allah, yaitu setiap hari jumlahnya 100 kali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, timbul mungkin pertanyaan dalam hati kita. Kan Rasulullah SAW sudah dijamin oleh Allah tidak mempunyai dosa. Rasulullah SAW kan sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Dan Rasulullah SAW sudah diberikan predikat gelar maksum, artinya maksum seorang nabi yang dijaga atau dipelihara oleh Allah dari yang namanya perbuatan dosa. Kok kenapa Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya beliau beristighfar 100 kali? Menunjukkan rasa syukur beliau kepada
yaitu diampuni dosa-dosanya. Beliau bersyukur kepada Allah yang sudah jelas beliau akan dijamin oleh Allah masuk surga. Maka beliau bersyukur, aku membaca istighfar setiap hari jumlahnya 100 kali. Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Muslim, beliau beristighfar berjumlah 70 marratan, 70 kali. Artinya apa jamaah hadirin sekalian? Kita yang jelas-jelas umatnya belum tentu dijamin oleh Allah masuk surga. Kita umatnya Nabi Muhammad SAW belum tentu diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu kita harus mengambil suri teladan. Kita ambil contoh kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kita sering memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita beristighfar hanya sholat sehari semalam 5 waktu. Setelah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, kita istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma lantas jalan. Sudah segitu saja. Harusnya kita malu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah daripada istighfar, dalam kitab hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah memberikan ganjaran keistimewaan 3 bagi siapa saja yang mau membaca istighfar. Membaca istighfar ini tidak perlu orang harus berbuat dosa. Jadi Bapak jangan salah memahami kenapa orang yang istighfar banyak dosa. Bukan banyak dosa saja, termasuk orang yang tidak pernah berbuat dosa kecil maupun dosa besar, itu harus kita disunnahkan untuk memperbanyak baca istighfar. Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar," siapa orang yang melazimkan, siapa orang yang rajin, siapa orang yang istiqamah membaca istighfar kepada Allah, maka dijanjikan oleh Allah ada 3. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Siapa orang yang rutin baca istighfar, punya dosa maupun tidak punya dosa, lalu dia membaca istighfar dengan rajin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan seseorang itu dari setiap kesempitan makhraja, menuju jalan kemudahan. Dagangnya sepi, baca istighfar. Udah nyari kerja kagak diterima, baca istighfar. Mohon maaf anaknya bandel, baca istighfar. Mohon maaf saya belum punya keturunan, baca istighfar. Kenapa semua ini harus baca istighfar walaupun kita tidak mempunyai kesalahan? Kata Nabi, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap urusan yang sempit, maka Allah akan mudahkan untuk seseorang yang membaca istighfar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fadilatul istighfar yang kedua, wa min kulli hammin faraja. Siapa orang yang sedang galau, sedang ketakutan, sedang ruwet hidupnya, tapi dia sering membaca istighfar kepada Allah, maka Allah berikan faraja, tetap yaitu jalan keluar. Terus kemudian fadilatul istighfar yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang senantiasa membaca istighfar, Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, kagak disangka-sangka dari mana jalurnya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu jangan diartikan uang. Namun Bapak masih hidup ketika bangun subuh, maka Bapak masih punya rezeki. Bapak masih bisa napas, masih punya rezeki. Bapak masih bisa makan, bisa minum, bisa beraktivitas, itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki. Kapan rezeki seseorang itu akan hilang, akan berhenti? Ketika manusia, ketika dia tidur tidak bangun lagi, dia meninggal dunia, maka rezekinya Allah hentikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita yang namanya manusia selalu berbuat salah. Salah kepada hablum minallah, salah kepada Allah. Meninggalkan sholat 5 waktu dari awal balik, meninggalkan puasa Ramadan dari awal balik, dan lain sebagainya. Yang kedua, salah dosa kita sesama hablum minan nas, sesama manusia, sering ghibah, sering gosip, ya, sering berita hoak dan sebagainya, sering menyakiti tetangga, sering menyakiti anak dan istri kita. Semuanya itu kita tidak lepas dari yang namanya perbuatan dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Artinya, dan berlomba-lombalah kalian dan bersegeralah kalian untuk memohon ampun kepada Tuhanmu. Dan siapa orang yang mau bertobat kepada Allah, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, Allah
akan menyiapkan balasan berupa surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, semuanya itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Amin ya